Selamat malam, saudara-saudara. Shalom, Marun Semahe. Kita bersama kembali bersekutu dalam sebuah persekutuan doa malam hari ini. Dan kita membukanya dalam satu keyakinan melalui Kidung Pujian NKB 189 ayat 1 dan 2. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga bakal. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami kembali berada dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Kami meyakini hidup kami di tengah jemaat kami dalam persekutuan kehidupan jemaat Gemis Bait Allah. Engkau menuntun kami, memberikan kami perteduhan, perlindungan, kesehatan, kekebalan, dan kesanggupan untuk menjalani hidup kami. Ya Tuhan, kami bawa saudara-saudara kekasih kami dalam
keyakinan kami akan kuasa-Mu. Pendeta Mary Takarumang Makangiras, Bung Leksi Lagunau di tengah isolasi mandiri. Allah adalah kekuatan yang memberikan kesehatan, berangsur-angsur menjadi kepulihan yang ajaib. Tuntun keluarga, saudara-saudara kekasih kami, pelayan-pelayan-Mu bersama dengan keluarga, sahabat-sahabat dari orang-orang yang Tuhan kasihi. Kami persembahkan semuanya ada dalam rahmat kemurahan-Mu selalu. Pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dalam keluarga yang diemban baik oleh suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun yang ada di dalam kehidupan rumah tangga keluarga jemaat-Mu, Tuhan tuntun selalu. Buka jalan bagi tiap kesempatan, rencana dalam kasih kemurahan-Mu. Seluruh pelayanan kami dari kebaktian minggu, ibadah keluarga, ibadah bersama dalam live streaming pada hari Selasa dan Jumat juga selalu ada dalam kemurahan-Mu. Sehingga jaringan-jaringan, alat-alat yang digunakan selalu menjadi kemuliaan. Kami berdoa, kami bawa dalam keyakinan kami. Saudara kekasih kami, orang tua, Ibu Suwarni Usu, Allah tuntun selalu di tengah kehidupannya bagi pemeliharaan kesehatan anak-anak, cucu-cucu, seluruh aktivitas dan pengharapan yang diemban oleh orang tua kekasih kami, Ibu Suwarni Usu. Allah kekuatan yang memberikan jalan keluar dan memberikan banyak hal agar bisa dikerjakan hanya di dalam kasih setia-Mu ya Kristus. Kami juga percaya Tuhan bersama-sama dengan pegawai kantor, keluarga, dan semua hal yang dikerjakan untuk penyiapan pelayanan. Tuhan tuntun kami semua, panitia yang dibentuk, tim sinkronisasi untuk tata gereja, bagi kesiapan pemilihan anggota majelis jemaat. Allah tuntun selalu untuk para saudara-saudara kami yang terpanggil oleh kasih setia-Mu untuk melayani. Hanya kemurahan-Mu dan hanya di dalam kasih setia-Mu saja. Kami percaya kasih setia Kristus hadir bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara, kita bersama membaca 1 Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara-saudara, ini adalah catatan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus dalam meniti kesepian di penjara, dan ia menulis surat kepada jemaat di Filipi bahwa yang terjadi atasnya adalah karena kegerakan Kristus. Keterpenjaraan menjadikan kesepian yang sangat, saudara-saudara. Di masa-masa Paulus, ia dicengkeram, dipegang karena upaya-upaya untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik tentang Kristus.
Tetapi ada saja orang yang tidak suka karena pemberitaan Kristus. Paulus menjadi korban itu. Dari sebuah kota Roma yang megah, Paulus dipenjara. Tetapi di dalam keterpenjaraan Paulus tidak merasakan kesepian. Ia memang dipenjara, diasingkan, ada semacam kesepian. Tetapi Paulus meniti kesepian dengan satu keyakinan. Sama seperti kita, saudara-saudara, kita bisa ada dalam kesepian. Mungkin kita yang sekarang sedang ada dalam isolasi mandiri, kesakitan, atau kita terpapar oleh virus COVID-19. Ini bentuk yang membuat kita bisa sepi karena diisolasi, seolah-olah jauh dari orang tercinta, orang-orang di lingkungan sekitar kita, komunikasi secara langsung terbatas. Tetapi Rasul Paulus di dalam keterpenjaraan melakukan, menciptakan, mengungkapkan karya-karya pekabaran Injil. Karya-karya kabar baik hanya dengan kasih setia Kristus. Sehingga sepi yang Paulus rasakan tidak menjadi sesuatu yang mencekam, menakutkan, membosankan, atau menjadikan lemah. Tidak. Justru di tengah-tengah kesepian itu, Paulus menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang dikenal oleh semua orang yang percaya pada Kristus, yaitu karya surat-surat Paulus yang sangat terkenal, mengilhami seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka, saudara, di dalam penjara ketika Paulus menulis, yang lahir adalah berita-berita, bukan hanya penginjilan pada waktu itu, tetapi sampai saat ini. Kita pun harus memakai kekuatan Rasul Paulus di tengah kesepian itu. Di tengah ketercekaman, kita bisa memanfaatkan. Kita dipakai, diberi, dianugerahi kuasa untuk melakukan itu. Dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat di mana kita diisolasi, di rumah sakit, atau kita sedang sakit secara umum, kita tetap harus memiliki kekuatan. Kekuatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kristus, kata Paulus, menjadi kekuatanku. Dan malam hari ini kita semua mengalami itu, meyakini itu, meniti sepi dalam satu keyakinan yang abadi, yaitu berkarya menciptakan suasana Kristus di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita menjadi kuat, saudara. Kadang-kadang kekuatan bukan cuma dari obat-obatan, bukan cuma dari vitamin-vitamin, lebih dari semua itu. Kekuatan bersumber dari asupan firman Tuhan, asupan roh kebenaran, asupan kuasa kasih setia Tuhan. Seperti Paulus, di dalam penjara, di dalam isolasi ragawi, tetapi batin, kalbu tetap melekat pada Kristus. Kita ada dihimpun oleh kasih kekuatan Kristus, saudara. Mari kita hidungkan hidung pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
kekuatan saudara hanya ada di dalam kuasa Kristus. Menyebar ke seluruh pikiran, seluruh tubuh kita, dan menjadi kasih setia untuk saudara dan saya tetap berada di dalam kekuatan meski keadaan apapun. Kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan kita, kekuatan yang sesungguhnya saudara. Dia selalu ada. Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia memegang kita sebelum kita jatuh. Dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang telah Tuhan lakukan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan kami. Kekuatan yang sangat abadi. Mari saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Kami percaya kekuatan kasih Kristus menyertai saudara-saudara kami, pengelola negara, nakes tenaga kesehatan yang melakukan seluruh hal yang diemban untuk kesehatan seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, dimanapun berada. Proses-proses vaksinasi yang berjalan dalam tahapan-tahapan kami percaya ada dalam kendali kasih setiamu ya Kristus. Saudara-saudara kami yang datang di tempat vaksinasi dan yang akan datang, dan terus Tuhan juga lindungi sertai karena kasih setiamu yang abadi. Berikan kekuatan agar seluruh pekerjaan vaksinasi menjadi pengharapan yang tak akan pernah pudar di tengah proses-proses kami menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Allah kekuatan hidup kami yang memberikan kasih setia pada lingkungan di sekitar rumah kami, lingkungan di sekitar gereja kami, lingkungan di sekitar tempat kami bekerja, bertugas, melayani. Allah juga berikan kekuatan selalu. Sehingga tiap usaha, upaya dari saudara-saudara kami yang menjalankan roda perekonomian di negeri ini, baik dalam rumah tangga, baik di tengah perusahaan, baik di tengah apapun yang diemban menjadi amanat kehidupan, hanya kami mau persembahkan dalam tangan kasih setiamu. Tuntun kami terus Tuhan melewati hari-hari, melewati minggu-minggu, bulan-bulan dengan satu keyakinan yang pasti bahwa Engkau adalah kekuatan hidup kami yang selalu memberikan sejahtera, limpah berkat dan kasih setia. Kami semua, saudara-saudara kami di mana-mana tempat, Tuhan juga memberikan kekuatan yang senantiasa berasal dari kasih setia Kristus. Dan hanya di dalam
kebenaran-Mu, Bapa, kami berada untuk selalu meyakini bahwa tuntunan tangan setiamu menjadi kekuatan yang tidak akan pernah pudar, menyertai keluarga, saudara-saudara kami yang berjauhan dengan kami, suami, istri, anak, orang tua, sanak famili yang Tuhan berikan waktu untuk kami tetap berada di dalam rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami masing-masing dalam satu kesehatan yang hanya bisa berlangsung di dalam kasih setia Kristus. Dan itu semuanya hanya berlangsung adalah kuasa kasih setia Kristus yang adalah Tuhan sumber kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, umat-Mu, umat beragama, gereja-gerejamu, saudara-saudara kami yang seiman, seagama, dan semua orang-orang yang juga ada dalam rahmat Tuhan, dalam tiap perbedaan, untuk terus menjadi warna-warna kekayaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Filipi 1 ayat 22a. Ini menjadi satu kekuatan ketika sepi menjadi sesuatu yang tidak lagi mencekam. Sepi yang modern itu seperti apa? Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara, sekarang ini sepi yang modern itu adalah ketika kita sendiri dengan handphone, kita mencari-cari, browsing atau menyaksikan apapun, kita sendiri sebenarnya. Tetapi bukan sesuatu yang disebut sepi seperti dulu, tersendiri, tetapi sepi yang modern adalah ketika kita ditemani oleh banyak hal. Memang kita sendiri, tetapi entah itu platform internet, jaringan-jaringan, kita tidak lagi. Kita hanya secara ragawi memang sendiri. Tetapi dunia maya, dunia virtual mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan itulah yang mau dikatakan oleh kita, bagaimana sepi yang modern adalah ketika kita hidup di dalam kehidupan saudara bersaudara, kasih mengasihi, cinta mencintai, saling mengerti, saling memahami. Sehingga sepi yang modern bukan saja ditandai oleh adanya gadget yang menemani kita. Kita kan kadang-kadang kalau kehilangan dompet kita masih nggak takut. Tapi kalau kehilangan handphone, gadget, waduh, kalang kabut kita. Kenapa? Karena handphone, karena gadget, gawai sudah menjadi sebuah teman sejati sekarang ini. Bangun tidur kita mungkin memegang, mau tidur kita juga melihat. Tetapi di tengah kesepian yang modern ini, termasuk di tengah COVID-19 ini, kita meletakkan Kristus di tengah hidup kita. Seperti Paulus, saudara. Kristus menjadi energi, muara dari kekuatan kita untuk melakukan komunikasi. Jalani hidup kita kalau kita memiliki kesepian karena isolasi, sakit, dan lain sebagainya. Kita tetap tidak sendiri. Kita bisa meniti sepi. Kita bisa memasuki, menghayati kesepian dengan kemodernan. Bukan cuma dengan syarat-syarat gawai atau gadget. Tetapi karena kita dihidupi oleh Kristus. Dan itulah mengapa kata Rasul Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Setiap kita yang mendapatkan kekuatan Kristus di dalam kesepian kita yang modern ini, dengan gawai, gadget, handphone, dengan seluruh platform, kita harus memberi buah. Apa buah kita? Buah itu selalu berarti untuk orang lain. Maka kita
di dalam kesepian yang modern dalam Kristus adalah kita berbuah untuk orang lain, bermanfaat, berfungsi, berdampak untuk orang lain. Bukan cuma hidup untuk diri kita sendiri, bukan cuma asik waktu kita. Kadang-kadang udah lupa kita dengan gawai gadget, udah lupa orang-orang di sekitar kita. Bukan itu. Kita bisa asyik masuk dengan gadget, gawai, dengan apapun yang kita lakukan. Tetapi harus kita memiliki buah. Buah yang menjadi kekuatan kita di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita meyakini semuanya itu. Kita terus akan menjalani seluruh proses-proses hidup kita ini untuk kita berbuah. Bekerja untuk berbuah. Dan buahnya adalah apapun. Menjadi pelayan-pelayan. Menjadi penatua. Menjadi diaken. Menjadi orang-orang yang mungkin tidak harus penatua atau diaken. Tetapi berkonsentrasi untuk persekutuan. Tetapi panggilan kasih setia Tuhan untuk bekerja berbuah. Kasih setia dan kemuliaan ada di dalam hidup saudara. Kidung Jemaat 405 ayat 1 dan 3 kita kidungkan bersama. Yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku berdaya. Di hadirat-Mu jiwaku bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Saudara, mari kita bersama mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kasih kemurahan-Mu hadir bagi kami, dan berkat-Mu selalu menuntun kehidupan kami. Dalam Kristus, Tuhan sumber hidupku, sumber hidup kami. Kami terus ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam saudara. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Minggu dan ibadah live streaming Selasa dan Jumat. Shalom. Selamat malam.